Setelah menempuh perjalanan beberapa waktu akhirnya rombongan keluarga Lin telah tiba di ibu kota kerajaan. Selain mereka, semua kekuatan teratas dinasti Agung Yan juga sudah tiba. Di antaranya adalah keluarga Wang, keluarga Qin, dan masih banyak lagi. Lin Dong melihat beberapa wajah yang tidak asing lagi baginya. Kepala keluarga Lin Fan mengingatkan Lin Dong agar berhati-hati pada kakak dari Wang Yan yang bernama Wang Zong. Seorang jenius dari keluarga utama Wang, masalah Lin Dong dengan Wang Yan sebelumnya pasti akan dijadikan alasan untuk mencari masalah. Lin Dong pun paham dan akan berhati-hati. Dua orang bernama Men San dan Du Yun nampak kesal pada keluarga Wang. Padahal mereka telah membungkukkan badan namun seperti tak dihargai. Du Yun berasal dari sekte Tian Luo, sedangkan Men San berasal dari sekte Raja Barbarian. Meski bukan berasal dari 4 keluarga besar tetap tidak boleh meremehkannya. Begitulah jelas Lin Fan pada Lin Dong, kabar tentang Lin Dong yang berhasil mengalahkan Lin Langtian rupanya sudah viral. Yang mana itu membuat Lin Langtian kesal. Tak lama kemudian, Yang Mulia mempersilahkan semua yang ikut dalam seleksi untuk masuk. Terjadi adu argumen antara Lin Fan dan Wang Lei. Hal itu bermula saat Wang Lei menganggap bahwa keluarga Lin telah kehabisan talenta yang bahkan memilih perwakilan dari keluarga cabang. Wang Lei terkesan meremehkan. Ia juga mengingatkan bahwa seleksi terakhir kali keluarga Lin dikalahkan oleh keluarga Wang. Mendengar ocehan tersebut Lin Fan menanggapinya dengan santai dan mengingatkan Wang Lei agar tidak terlalu percaya diri. Lin Langtian yang dilirik oleh Wang Zong pun menyapanya. Ia juga memberikan alasan atas dirinya yang tidak bisa mengalahkan Lin Dong sebelumnya. Siapa sangka kabar tersebut juga telah sampai di telinga Wang Zong. Wang Yan yang tak tahu diri kembali memprovokasi Lin Dong, tapi kakaknya lah yang maju. Perselisihan di antara mereka segera terhenti saat Yang Mulia datang. Yang Mulia itu bernama Mo Jingtian yang berada di ranah nirvana tingkat 1 yang bahkan lebih kuat dari ketua Wang Lei. Di samping Yang Mulia adalah pangeran ketiga bernama Mo Ling, yang sepertinya dia akan mewakili keluarga kerajaan. Xiao Diao merasa kemampuan Mo Ling lebih hebat dari Wang Zong, jadi Lin Dong harus hati-hati. Kuota untuk perwakilan di perang 100 kelompok hanya 5 orang yang berarti persaingan akan semakin ketat. Oleh sebab itu untuk pemilihan kali ini akan dilakukan dengan undian, peserta akan dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok akan memperebutkan satu tempat. Pemilihan akan dimulai esok hari. Hari ini mereka dipersilahkan untuk istirahat lebih dulu guna mempersiapkan diri. Sebelum pergi ketua Wang Lei berharap keluarga Lin tidak satu kelompok dengan keluarga mereka. Jika tidak takutnya kejadian 20 tahun lalu akan terulang kembali. Lalu ia tertawa puas dengan nada meremehkan. Oleh karena itu, Ketua Lin Fan meminta agar kejadian 20 tahun lalu tidak terulang jika mereka sekelompok dengan keluarga Wang. Lin Langtian sepertinya juga tidak akan menahan diri jika dia sekelompok dengan Lin Dong. Sedari tadi, Mo Ling telah melihat siapa saja kontestan yang akan ikut serta. Baginya hanya Wang Zong dan Lin Langtian saja yang cukup sulit dihadapi. Meski demikian, jika menghadapi mereka juga bukan masalah besar. Lantas Yang Mulia bertanya pendapat Mo Ling tentang Lin Dong yang baru-baru ini viral. Menurutnya dia hanya seseorang yang tidak dikenal, tidak perlu dikhawatirkan. Namun Yang Mulia menyarankan agar Mo Ling tidak meremehkannya. Meski orang ini dari keluarga cabang tapi bisa menjadi yang teratas, pasti kemampuannya luar biasa. Keesokan harinya semua peserta sudah berkumpul, semua diminta menyalurkan sedikit kekuatan sejati ke dalam bola api yang ada di depan. Setelah kelompok selesai dibentuk secara acak, para peserta dipersilakan masuk ke pintu yang sesuai dengan kelompok mereka. Mereka akan bertanding secara berpasangan dalam setiap kelompok. Pemenang dari setiap pasangan akan bertarung lagi, hingga hanya satu orang yang tersisa. 5 pemenang terakhir akan menjadi perwakilan dalam perang 100 kelompok. Dalam pertarungan pertama Mo Ling dengan mudah menjatuhkan lawannya. Lin Langtian juga dengan mudah mengalahkan lawan, lalu diikuti kemenangan Du Yun. Men San, sementara Lin Dong berhadapan dengan Huang Fuying. Dalam pertarungan pertama ini nampaknya Lin Dong tidak mengalami kesulitan dan menang cukup mudah. Satu persatu peserta mulai gugur hingga tiba pada pertarungan yang menentukan. 你这大少爷一点教训！你这种小角色，
不配做我的对手。少废话！这杜宇，还请皇甫大侠在。要开始了。 Tiba saatnya Lindong berhadapan dengan Wang Zhong, pertukaran pertama hanya pemanasan. Lindong meminta Wang Zhong mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, karena jika hanya serangan seperti ini hanya akan mempermalukan reputasi keluarga Wang. Lantas tombak iblis darah Asura dikeluarkan Wang Zhong. Tombak tersebut mengandung kekuatan iblis darah, siapapun yang bersentuhan pasti akan diserap kekuatannya. Lindong juga mengeluarkan tombak miliknya, setelah beberapa pertukaran, Lindong dapat dijatuhkan. Terlihat tombak Lindong terkorosi oleh kekuatan tombak iblis darah. Meski demikian itu bukanlah masalah bagi Lindong, pertarungan kembali berlanjut, Lindong kini menggunakan puncak penjara berat untuk menahan serangan kuat Wang Zhong. Yang mana pusaka Lindong membuat Wang Zhong sedikit terkejut. Selanjutnya giliran Lindong yang menyerang, serangan tersebut disambut oleh Wang Zhong. Yang mana tubrukan kedua kekuatan bahkan membuat kekuatan sejati di dalam arena sepenuhnya hancur. Di sini Wang Lei cukup percaya diri bahwa Wang Zhong akan menjadi pemenangnya. Bagaimana tidak, bahkan jika menggunakan kekuatan penuh tombak iblis darah mungkin Lin Langtian saja bukan lawannya. Apalagi hanya Lindong, beberapa saat kemudian, Lin Langtian keluar dari salah satu pintu yang berarti dialah pemenangnya. Lalu disusul oleh Mo Ling, Du Yun dan Men San keluar di saat yang hampir bersamaan. Tersisa satu kuota tersisa, pemenang dari pertarungan Lindong dan Wang Zhong lah yang akan mendapat kuota terakhir. Di dalam pertarungan masih berlanjut, namun nampak Wang Zhong dalam posisi yang kurang baik. Ia ditekan oleh kekuatan gravitasi milik Lindong, hal itu memaksa Wang Zhong mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Melihat itu Lindong segera mengeluarkan kekuatan kurungan jari surgawi dan boom semua orang dibuat kaget. Muncullah sosok Wang Zhong yang membuat ketua Wang Lei tertawa karena ia mengira Wang Zhong lah pemenangnya. Sayangnya ketua Wang Lei terlalu cepat menyombongkan diri. Alhasil malah kena perang, ya karena Lindong lah pemenangnya, Yang Mulia pun mengucapkan selamat kepada keluarga Lin yang memiliki dua wakil, Du Yun, Men San dan Mo Ling, ketiganya menghampiri Lindong sebagai sesama pemenang, dengan begini mereka juga akan saling mengenal, acara hari ini telah selesai, esok hari mereka akan memasuki kolam roh suci untuk pelatihan, ini adalah bantuan terakhir yang dapat diberikan oleh dinasti Agung Yan kepada para peserta terpilih. 就让你们进，你们都辛苦了。 Satu hari telah berlalu, tiba saatnya memasuki kolam roh suci. Yang Mulia berharap semua memanfaatkan energi yang ada di sana sebaik mungkin. Tapi dilarang keras menyelam ke dasar kolam, portal menuju kolam harus dibuka dengan kekuatan 5 orang. Begitu terbuka, semua bergegas masuk ke dalamnya, benar saja energi di dalam sangatlah melimpah. Segera semua duduk bersila menyerap energi di sekitar. Siapa sangka darah kera naga dalam tubuh Lindong diperkuat oleh energi kolam ini. Hal itu dijelaskan oleh Xiao Diao, ada tulang binatang ilahi kuno yang kekuatannya melebihi tingkat nirvana di dasar kolam. Energi dalam kolam ini berasal darinya, itu juga menjadi alasan Yang Mulia melarang mereka menyelam ke dasar kolam. Meski demikian mungkin saja masih ada sisa esensi darah dari tulang binatang ilahi itu. Jika bisa mendapatkannya akan sangat membantu kultivasi. Lindong pun tertarik akan hal tersebut dan berniat turun mengambilnya. Sepertinya Lin Langtian juga tertarik akan itu, yang mana Xiao Diao menduga bahwa energi yang ada dalam tubuh Lin Langtianlah yang menyadari rahasia di dasar kolam. Segera Lindong pun menyusul turun ke dasar kolam, adu mekanik terjadi di dalam kolam antara Lindong dan Lin Langtian. Keduanya saling bertukar serangan hingga akhirnya Lindong lebih dulu menemukan kerangka binatang ilahi. Di mana Xiao Diao merasa bahwa masih ada sisa jiwa dalam kerangka tersebut. Mungkin itu juga menjadi alasan kerangka ini disegel dengan sebuah formasi di tempat ini. Lin Langtian yang sudah menyusul tak menyangka Lindong berani ikut turun. Kali ini Lindong membalas hinaan Lin Langtian dengan berkata jika tanpa bantuan sesuatu dalam tubuhmu kau sudah lama kalah di tanganku. Karena keberadaannya telah diketahui sosok itu pun menampakkan diri. Ia bernama Musi, Musi juga menyadari adanya Xiao Diao di tubuh Lindong dan memintanya untuk muncul.
Setelahnya, Musi meminta Lin Langtian mengambil darah esensi binatang ilahi. Sedangkan dia akan menelan roh binatang di depannya. Pertarungan pun terjadi antara Musi dan Xiao Diao. Sementara Lindong dan Lin Langtian kembali adu mekanik demi memperebutkan esensi darah dari binatang ilahi. Pertarungan mereka membuat seluruh area kolam bergetar bahkan terasa hingga atas kolam. Musi dan Xiao Diao nampak memiliki kekuatan yang setara. Keduanya sama-sama kuat, belum dapat dilihat siapakah yang akan menang. Musi pun penasaran sebenarnya yang dihadapi itu roh binatang yang berasal dari mana. Lantas Xiao Diao menunjukkan wujud manusianya, dalam sekejap Musi langsung tahu siapa yang dia hadapi. Ia sadar bahwa jika di tempat lain dia tidak akan mampu melawan. Namun di tempat yang penuh dengan energi ini ia yakin Xiao Diao akan tetap menjadi santapaan baginya. Dengan mengendalikan energi di tempat ini, Musi mengurung Xiao Diao. Balik lagi di pertarungan Lindong yang masih terus berlanjut. Tubrukan kedua kekuatan mereka berdua tanpa sengaja mengaktifkan sebuah formasi. Nampak Xiao Diao dapat menghancurkan kekuatan yang mengurungnya. Tahu akan terjadi hal buruk, Xiao Diao segera menghampiri Lindong. Ia menyarankan agar tidak melanjutkan pertarungan. Lindong pun mengerti, namun saat membujuk Lin Langtian untuk tidak saling menyerang, Lin Langtian malah merusak segel formasi yang mana itu membuat Lindong jengkel. Ia pun terjatuh bersama dengan kerangka binatang ilahi. Sisa sia jiwa yang ada dalam kerangka mencoba melarikan diri. Musi yakin Lindong pasti tidak akan selamat dan segera mengajak Lin Langtian pergi dari tempat ini. Sisa-sisa jiwa yang ada bahkan sebagian keluar dari kolam dan menyerang Mo Ling. Mensan dan Du Yun. Mo Ling mengajak agar tidak membiarkan sisa jiwa tersebut keluar dari tempat ini. Kejadian ini dapat dirasakan dari luar. Kepala keluarga Lin Fan sangat khawatir dan menyarankan untuk segera menyelamatkan mereka. Tapi Yang Mulia memintanya untuk tenang dan mencoba mempertahankan penghalang yang ada di luar. Setidaknya penghalang ini dapat menahan sisa jiwa binatang ilahi kuno dan meminimalisir kerugian. Lindong pun pingsan karena terjatuh tadi. Saat terbangun ia terkejut ada magma di tempat ini. Yang mengejutkan lagi ialah sisa jiwa di kerangka sudah sepenuhnya bangkit. Ia mengamuk sejadi-jadinya, serangan Lindong tak mampu menggoresnya walau sedikit. Itu karena serangan biasa tidak akan mempan digunakan. Hanya dengan menarik sisa jiwa yang ada baru bisa menghancurkannya. Atas arahan Xiao Diao, Lindong mencoba mengalihkan perhatian. Sedangkan Xiao Diao akan mengurus jiwanya. Begitu ada kesempatan, Xiao Diao menarik jiwanya keluar sekuat tenaga. Tapi sayang usahanya gagal. Lindong pun mencoba mendekat lalu menggunakan kekuatan pelahap dan akhirnya berhasil menarik jiwanya keluar. Seketika sisa-sisa jiwa yang mengamuk semuanya hilang. Tak sia-sia, setelah berhasil mengalahkan kerangka tadi, Lindong mendapatkan harta roh yang dibuat oleh buaya langit kuno semasa hidupnya. Ini dapat menjadi senjata andalan dalam perang 100 kelompok. Selain itu mungkin kelak Lindong bisa menggunakannya untuk memanggil roh binatang ilahi kuno itu untuk bertarung bersama. Tentu tidak mudah memanggil binatang sekuat itu, masih dibutuhkan esensi darah binatang sebagai katalis. Namun saat ini yang penting adalah mengumpulkan darah esensi dari kerangka ini. Setelah esensi darah berhasil dikumpulkan selanjutnya Lindong berniat kembali menyerap energi di kolam roh suci. Namun Xiao Diao menyarankan agar menyerap energi di tempat ini saja karena memiliki energi yang paling tinggi. Begitu keluar dari kolam roh suci, Lin Langtian memfitnah Lindong hendak membunuhnya saat turun menyelam ke dasar kolam darah. Ia juga memfitnah Lindong menghancurkan formasi yang ada di sana. Ia berbohong bahwa Lindong tertelan oleh api bumi. Kesaksian Lin Langtian membuat citra Lindong buruk di mata semuanya. Itu juga menyebabkan kepala keluarga Lin Fan kena omelan. Bagaimana tidak, apa yang dilakukan Lindong tersebut benar-benar membahayakan ibu kota kerajaan dalam bahaya. Bahkan setelah Lindong keluar, Lin Langtian masih bersandiwara. Lindong pun angkat bicara dan mengatakan sebenarnya yang menghancurkan formasi adalah Lin Langtian. Tentang situasi di dasar kolam, Lindong menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Tapi seakan semua orang meragukan Lindong yang memusnahkan sisa jiwa di dasar kolam.
Lantas Lindong menunjukkan harta roh yang ia dapatkan sebagai bukti. Sontak saja Yang Mulia tertawa dan kini memuji Lindong. Diketahui sisa jiwa di tulang binatang ilahi kuno itu selalu menjadi ancaman besar selama ratusan tahun. Saat dinasti Agung Yan baru saja berdiri, seekor buaya langit kuno menyebabkan kehancuran di mana-mana. Dinasti Agung Yan mengumpulkan banyak jenius namun tetap tidak mampu mengalahkannya. Untuk mengatasi binatang buas ini, dinasti Agung Yan hampir mengorbankan segalanya. Akhirnya meminta bantuan seorang Master Super, dan berhasil menaklukkannya. Tapi meski tubuh binatang itu sudah mati, sisa jiwanya tetap tidak dapat dimusnahkan. Karena itu kolam roh suci dibangun pada masa dinasti Yan untuk menekan sisa-sisa kerangka binatang buas itu di dasar kolam dan menyiapkan formasi untuk memurnikan sisa jiwanya. Tapi tidak ada yang benar-benar yakin bisa menghancurkan jiwanya. Ia telah membuat duri besar bagi dinasti, tak disangka kini masalah itu malah diselesaikan oleh Lindong. Yang Mulia pun tanpa sungkan menangkupkan tangannya berterima kasih. Yang Mulia juga meminta Lindong menyimpan tombak tulang yang dia dapatkan karena itu memang milik Lindong yang didapatkan dengan jerih payah. Meski sempat terjadi kekacauan kini masalah keluarga kerajaan telah terselesaikan. Jadi Yang Mulia meminta untuk tidak perlu lagi memperdebatkan mana yang benar dan mana yang salah dan menyuruh mereka semua kembali untuk beristirahat. 5 hari lagi mereka semua akan mewakili dinasti Agung Yan dalam perang 100 kelompok atau dinasti. Setelah semua pergi, Mo Ling bertanya pada ayahnya tentang Lindong yang bisa menundukkan tombak tulang seorang diri. Karena baginya itu sungguh tidak masuk akal dan pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Alasan Yang Mulia tidak bertanya bagaimana Lindong melakukannya ialah karena Yang Mulia tahu Lindong pasti tidak akan menjawab. Potensi anak itu tidak terbatas, tidak perlu mempersulit hubungan dengannya. Ketika di medan perang kuno, Yang Mulia meminta Mo Ling harus menjalin hubungan baik dengannya. Di tempat lain, kini Xiao Yan menyerap esensi darah buaya langit kuno yang sangat ganas. Meski begitu, dengan tubuhnya yang kuat pasti mampu menyerapnya dengan aman. Setelah berhasil Xiao Yan pasti akan menjadi lebih kuat. Ketika di medan perang kuno, Xiao Diao meminta Lindong mencari garis darah binatang buas kuat untuk Xiao Yan. Dengan begitu kekuatannya akan semakin meningkat, jika suatu saat berhasil melewati petaka nirvana maka akan mampu berubah menjadi manusia. Tentang perang 100 dinasti, pesertanya adalah para jenius dari ratusan dinasti di benua Dongsuan. Lindong harus bersiap menghadapi musuh yang tangguh. Tentu saja juga harus mewaspadai Lin Langtian. Xiao Diao yakin dia akan mencari kesempatan untuk balas dendam karena kekalahannya hari ini. Lindong berharap di medan perang kuno akan bertemu dengannya. Siapakah dia? Berpindah di tempat lain, nampak sosok cantik tak lain adalah Ling Qingzu yang menghadap gurunya. Tak disangka dia sudah berada di ranah nirvana tingkat 9. Gurunya memberi perintah agar Qingzu pergi ke medan perang kuno untuk memeriksa adanya pergerakan yang tidak biasa. Medan perang kuno adalah tempat yang tersisa dari dinasti Jin kuno. Ada banyak sekali harta karun dan warisan kuno yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian sekte-sekte super bergabung dan menjadikannya perang 100 dinasti. Di seluruh wilayah Dongsuan, jumlah dinasti yang berpartisipasi dalam perang 100 dinasti tak terhitung banyaknya. Meskipun dinasti Agung Yan bukanlah yang paling kuat, Yang Mulia percaya dengan kekuatan mereka, selama bekerja sama dengan tulus pasti bisa menemukan peluang di medan perang kuno yang dipenuhi para master kuat. Sudah 5 hari sejak memasuki kolam roh suci, tiba saatnya mereka menuju medan perang kuno. Kepala keluarga Lin berharap Lindong dan Lin Langtian bisa melepaskan dendam pribadi dan membawa kejayaan bagi klan Lin. Hasil dari perang 100 dinasti akan menentukan kebangkitan dan kejatuhan dinasti Agung Yan. Sebagai pangeran dari dinasti Agung Yan, Mo Ling harus memimpin mereka dan berusaha mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan sekte super. Tak lupa Yang Mulia kembali mengingatkan agar Mo Ling menjalin hubung baik dengan Lindong. Sebelum semua pergi, Yang Mulia mengingatkan agar mereka berhati-hati pada binatang buas dan kekuatan dari dinasti lain. Secepat kilat kelompok dinasti Agung Yan telah berada di medan perang kuno. Lindong penasaran pada suatu tempat yang jauh, kata Mo Ling tempat itu bukanlah tempat yang bisa mereka kunjungi saat ini. Ia pun lanjut menjelaskan, mereka akan tinggal di medan perang kuno selama 1 tahun,
selama waktu itu hanya para kekuatan yang telah mencapai ranah nirvana yang memiliki kelayakan untuk pergi ke sana dan memperebutkan kesempatan untuk bergabung dengan sekte super. Tak berselang lama ada binatang buas yang menghampiri mereka bahkan dalam jumlah yang cukup banyak. Tanpa babi bu segera mereka menghabisi para monster yang datang satu persatu. Monster yang telah dihabisi dapat diubah menjadi sebuah pil nirvana. Meski energi Yuan di sini sangat melimpah di siang hari. Namun saat malam energi Yuan akan berubah menjadi energi jahat. Itu justru menekan kekuatan mereka, sebaliknya para monster akan menjadi lebih ganas dan lebih kuat. Kondisi ini bahkan praktisi puncak ranah manifestasi jika bertemu kawanan monster saat malam hari juga sulit bertahan hidup. Yang harus mereka lakukan adalah harus segera menemukan tempat berlindung sebelum hari mulai gelap. Setelah menyusuri tempat ini mereka akhirnya melihat sebuah kota. Tapi di pintu masuk dicegat oleh seseorang, orang itu berkata bahwa kota ini adalah milik dinasti Sengguang mereka. Jika ingin masuk maka setiap orang harus membayar 10 pil nirvana. Beberapa orang yang tidak rela membayar pun nekat melakukan serangan tapi sayang mereka dihabisi dengan mudahnya oleh orang dinasti Sengguang yang bernama Jinmu. Jinmu berada di ranah nirvana setengah langkah, orang-orang pun ketakutan. Namun tidak dengan Lindong, saat ia hendak bertindak, Moling melarangnya dan lebih memilih tidak membuat masalah juga rela memberikan pil nirvana. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh semua orang yang tersisa agar bisa masuk ke kota. Terlihat tembok kota rusak parah, Men-san ragu apakah tembok ini bisa menahan serangan monster. Hari mulai gelap, efek dari energi jahat sudah terasa. Energi Yuan dalam tubuh mulai melemah, tapi Lindong tidak merasakan hal itu karena tubuhnya dilindungi oleh Xiao Diao. Nampak Lin Langtian juga tidak terpengaruh, Xiao Diao menduga hal itu mungkin karena perlindungan dari sosok yang ada dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja tanah bergetar, ini menandakan akan ada serangan monster. Semua murid dinasti Sengguang membuat pelindung demi menahan serangan monster. Meski demikian ternyata monster ini cukup pintar, ia melewati tembok kota rusak yang tidak terjangkau oleh kekuatan pelindung untuk memasuki kota. Para murid dinasti Sengguang menyadari hal itu tapi mereka memilih tidak melakukan apa-apa dan membiarkan orang yang berada di dalam juga melakukan sesuatu. Alhasil pertarungan dengan monster tak dapat dihindari. Terlihat wanita cantik bernama Mu Hongling yang diselamatkan oleh Lindong. Para murid dinasti Sengguang sudah hampir tidak bisa bertahan. Untungnya para monster memilih untuk mundur. Dengan mundurnya para monster pelindung pun dilepaskan. Lindong pun berkenalan dengan Mu Hongling, setelahnya semua orang mengambil pil nirvana dari monster yang telah dikalahkan. Namun tiba-tiba para murid dinasti Sengguang mengepung dari segala arah. Mereka meminta semua orang agar menyerahkan setengah pil nirvana yang mereka dapatkan. Tentu permintaan itu tidak bisa diterima, kali ini Lindong maju dan menentang hal tersebut. Yang mana itu membuat Jinmu mengarahkan serangan secara tiba-tiba. Untungnya Lindong sigap dan berhasil menahan serangan tersebut. Ketika hendak kembali melancarkan serangan, gelombang serangan monster kembali terdengar. Lantas semua naik ke tembok kota, jika berhasil mengusir monster, Jinmu tidak akan mengambil pil nirvana yang mereka dapatkan. Tembok kota yang awalnya memiliki 3 lapis tembok. Jika bisa menempatkan orang di 2 lapis pertama, maka bisa melemahkan serangan monster. Namun dinasti Sengguang kekurangan tenaga, hanya bisa bertahan di 1 lapis tembok. Lindong dan lainnya bersedia menjaga 2 tembok lainnya tapi murid dari dinasti Sengguang juga harus ada yang ikut mereka. Jinmu tidak keberatan dan memilih Xia Huang agar membawa beberapa murid untuk menemani. Lindong dan kawan-kawan akan bertanggung jawab atas tembok pertama. Tembok kedua diserahkan pada orang yang tersisa, nampak Mu Hongling ikut dengan kelompok Lindong. Sebelum pergi, Jinmu membisikkan sesuatu pada Xia Huang. Begitu sampai di tembok pertama, kelompok Lindong menyerang para monster dari atas tembok.
斩！金牌制服者。 Anehnya Xia Huang dan teman-temannya belum melakukan serangan apapun, diketahuilah apa yang sebenarnya terjadi. Murid dinasti Sengguang hanya berpura-pura alias bersandiwara membantu kelompok Lindong, namun yang sebenarnya mereka rencanakan adalah mencari kesempatan untuk menyingkirkan Lindong. Mereka akan bertindak saat tenaga semua orang telah mencapai batasnya. Kelompok Lindong berusaha keras menghentikan para monster yang hendak memasuki kota. Seakan tidak ada habisnya, mereka terus berdatangan dengan jumlah sangat banyak. Saat inilah Lindong mulai merasa ada yang aneh dengan murid dinasti Sengguang. Namun dia tak punya banyak waktu memikirkan hal itu dan mengajak Xiaoyan menerjang para monster dengan penuh keberanian. Mo Ling yang khawatir meminta Lindong segera kembali. Petik terbalik bahkan murid dinasti Sengguang menganggap Lindong telah gila. Tentu Lindong sebagai sang MC dapat menjatuhkan mereka semua dalam waktu yang lumayan singkat. Tak berselang lama, ada aura monster yang sangat kuat. Saking kuatnya menyebabkan langit berubah menjadi merah. Tekanan yang disebabkan oleh monster ini juga sangatlah kuat. Setidaknya monster itu berada di ranah nirvana tingkat 9. Tiba-tiba saja tanah retak layaknya terjadi gempa dahsyat. Dari dalam muncul monster serangga. Kelompok Lindong pun segera mundur ke tembok kota kedua berharap masih bisa bertahan. Inilah waktu yang tepat bagi murid dinasti Sengguang melancarkan aksinya. Tentu hal ini membuat Mo Ling bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Lindong diminta menyerahkan pusaka yang ia miliki, dengan begitu mungkin senior mereka Jin Mu akan mengampuni Lindong. Teman-teman Lindong berniat membantu, tapi pertahanan tembok kota lebih penting. Jadinya Lindong meminta mereka pergi duluan sedangkan dia akan menghadapi para kroco ini. Tanpa butuh waktu lama, Lindong sudah menjatuhkan 2 orang. Kini ia berhadapan dengan orang tersisa. Stamina Lindong yang masih prima membuat lawan bingung. Karena sebelumnya sudah melawan banyak monster, bagaimana bisa Lindong masih sangat kuat. Dari arah samping muncul monster terbang menuju kota, alhasil pertarungan kedua insan terpaksa dihentikan. Lindong pun segera pergi menuju tembok kota kedua guna membantu rekannya. Belum juga sampai, Lindong kembali mendapat serangan. Rupanya dia sudah terkejar. Ketika hendak kembali menyerang Lindong, orang tersebut lebih dulu diserang oleh kalajengking iblis bumi yang berada di ranah puncak manifestasi. Banyak orang berputus asa ketika melihat monster itu. Tapi Mo Ling percaya Lindong mampu menghadapinya dan meminta orang-orang untuk tetap fokus mempertahankan tembok kota. Lindong segera mengeluarkan boneka roh darah, namun hanya mampu melakukan sekali serangan. Setelah itu boneka roh darah menyerap aura jahat di sekitarnya dan malah berbalik menyerang Lindong. Meski demikian, Lindong mampu menarik boneka itu kembali dengan bantuan simbol batu. Lalu Lindong segera membantu Xiaoyan yang kesulitan melawan kalajengking iblis bumi. Serangan pertama sang monster masih bisa bangkit, namun setelah terkena serangan andalan Lindong akhirnya sang monster tepar. Orang-orang pun kembali bersemangat membunuh monster setelah melihat Lindong dapat mengalahkan kalajengking iblis bumi. Sayangnya kekuatan spiritual Lindong terkuras cukup banyak. Terdengar suara monster sebelumnya yang berada di ranah nirvana tingkat 9. Monster tersebut sepertinya sedang bertarung dengan seseorang. Orang itu tak lain adalah Ling Qingzu, ia bersama 2 rekannya. Tapi Qingzu meminta keduanya untuk kembali saja mengingat yang mereka hadapi ialah monster nirvana tingkat 9. Di mata monster tersebut terdapat sebuah segel. Entah segel apa. Risi selalu diikuti, monster tersebut menyerang Qingzu. Namun di sini Qingzu masih lebih unggul, ia mampu menjatuhkan monster tersebut. Setelah jatuhnya monster itu, para monster yang menyerang kota pun berhamburan pergi. Yang mana dapat disimpulkan bahwa gelombang monster ini disebabkan oleh monster kuat nirvana tingkat 9. Setelah diamati, monster kuat itu memang sengaja digerakkan oleh seseorang. Ling Qingzu telah mengingat segel yang mengendalikan monster itu dan akan mulai menelusurinya bersama kedua rekannya yang rupanya tadi masih setia menunggu sang nona muda. Balik lagi di tempat Lindong, ia berharap aura nirvana dari kalajengking iblis bumi mampu membersihkan aura jahat dari bonekanya. Semua orang kini mengambil pil nirvana dari monster yang sudah terbunuh. Men San begitu senang akan ini.
Sayangnya kesenangannya tidak bertahan lama setelah murid dinasti Sengguang secara sengaja menyerang mereka. Yang mana Jinmu berkata bahwa pil nirvana ini tidak akan menjadi milik kalian. Pangeran ketiga yang tak terima kedua rekannya diserang pun melawan. Sayangnya dia malah terpojok dan terpaksa Lindong harus turun tangan melindungi sang pangeran. Pangeran pun meminta Lindong membalaskan dendam Men-san dan Du Yun yang terkapar oleh mereka. Semua orang pun kini berpihak pada Lindong guna melawan dinasti Sengguang yang bertindak sewenang-wenang. Kali ini Lindong ingin maju sendiri, ia menjatuhkan para kroco lalu menyerang Jinmu dari atas. Yah meski hanya serangan pemanasan. Setelah dipukul mundur Lindong menggunakan transformasi kera iblis guna melancarkan serangan berikutnya. Namun sayang Jinmu mampu menghindari setiap serangan dengan sangat epik. Lantas mereka pun melakukan pertarungan jarak dekat. Siapa yang menyangka Lindong mampu mengimbangi Jinmu yang berada di ranah nirvana setengah langkah. Lindong beberapa kali dijatuhkan namun dia masih terlihat baik-baik saja. Ini juga membuat Jinmu tak mengira Lindong bisa bertahan dari semua serangan yang ia lancarkan. Lantas Jinmu berniat mengakhiri pertarungan ini segera dengan teknik manifestasi tingkat menengah. Di sini Jinmu cukup percaya diri bahwa Lindong tidak akan mampu menahan serangan miliknya. Namun kenyataan tak seperti angan-angan, yang mana Lindong tidak hanya mampu menahan serangan tersebut bahkan membuat Jinmu terluka. Tentu semua orang terkejut menyaksikan kejadian tak masuk akal seperti ini, mengingat ranah Lindong lebih rendah dari Jinmu. Xiaoyan menghampiri Lindong, saat Lindong hendak pergi. Jinmu bangkit, ia menyatakan bahwa pertandingan ini belumlah selesai. Apapun yang terjadi dia pasti akan mengambil nyawa Lindong saat ini juga. Formasi cahaya suci pun dibentuk untuk mengurung Lindong. Lindong sempat mencoba menghindar namun sayang usahanya gagal. Lantas Lindong menyerang dinding penghalang, lagi-lagi tidak berhasil. Rekan Lindong tak tinggal diam dan berusaha membantu kecuali Lin Langtian. Pertarungan pun terjadi antara kedua belah pihak. Sementara Jinmu mulai menyerang dengan formasinya. Lindong sekuat tenaga menahan serangan tersebut hingga satu lututnya jatuh ke tanah. Bukan Lindong namanya jika kalah di sini. Tak berapa lama ia mampu memusatkan kekuatan dan menghancurkan formasi. Lalu dia terbang ke atas guna melancarkan serangan jari surgawi yang sangat kuat. Jinmu dan rekannya segera membentuk pertahanan namun sayang pada akhirnya mereka tidak selamat. Kekalahan Jinmu membuat murid dinasti Sengguang tersisa memilih melarikan diri karena Lindong sangatlah mengerikan. Setelah menggunakan kurungan jari surgawi 5 jari, kekuatan Lindong melemah. Itu karena dengan kekuatannya saat ini memakai teknik jari kelima masihlah sangat berat. Xiaoyan kembali menghampiri Lindong. Tiba-tiba saja Lin Langtian mencoba menyerang Lindong tapi malah Xiaoyan yang menjadi korban. Moling sebagai rekan yang baik tak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Lin Langtian dan maju menyerang. Di sini Lin Langtian menyarankan pangeran ketiga untuk tidak ikut campur karena ini adalah urusannya dengan Lindong. Lantas ia pun berniat mengakhiri hidup Lindong saat ini juga. Untung saja dengan kekuatan pelahap Lindong terselamatkan. Lin Langtian pun bingung dan meminta diselamatkan oleh roh yang ada dalam tubuhnya. Setelah Lin Langtian terlepas dari kekuatan pelahap, Mo Ling bergegas mendekat guna melindungi Lindong. Diikuti oleh Mu Honglin dan satu lainnya. Di sini Lin Langtian kesal tak bisa membunuh Lindong dan berkata saat lain kali bertemu aku pasti akan membunuhmu. Kemudian dia pergi sendiri meninggalkan rekan seperjuangan dari dinasti Agung Yan. Lindong pun khawatir pada Xiao Yan yang terkena serangan Lin Langtian. Ia pun berusaha menyalurkan kekuat agar Xiao Yan lekas membaik. Pada malam harinya diperlihatkan sosok cantik Qingzu yang terbang melacak keberadaan monster lain. Di sana dia melihat monster tersebut telah terbunuh. Ia juga bertemu dengan Yuan Chang dari Sekte Yuan yang berada di ranah nirvana tingkat 9. Orang inilah yang membunuh monster ini. Dugaan Qingzu benar. Bukan hanya satu tempat yang diserang oleh monster setingkat nirvana. Sama seperti Qingzu, Yuan Chang juga diutus gurunya untuk menyelidiki keanehan yang ada di medan perang kuno.
Qingzu menunjukkan segel yang digunakan untuk mengendalikan binatang tersebut. Jelas ada seseorang yang menyelinap dan mengatur semua di balik layar. Dari apa yang terjadi, Qingzu menyimpulkan ada pihak lawan yang menyusup ke dalam medan perang kuno dan jumlahnya mungkin tidaklah sedikit. Setelah menjelaskan semuanya, Qingzu pamit undur diri meninggalkan Yuan Chang sendiri. Yuan Chang yang memang menyukai dan berniat memiliki Qingzu tentu tak tinggal diam dan memutuskan mengikuti kemana Qingzu akan pergi. Kehadiran mereka dilihat oleh 3 sosok misterius. Salah satu dari mereka meminta rekannya memberitahu yang lain bahwa mangsa mereka sudah terjebak. Di sisi lain, Lin Dong berusaha mempelajari teknik manifestasi yang dia dapatkan dari Jin Mu dan akhirnya berhasil. Kekuatan teknik ini cukuplah dahsyat. Itu memanglah masuk akal, bagaimanapun ini juga merupakan teknik bela diri manifestasi. Jika Lin Dong berlatih lebih giat maka teknik itu akan menjadi lebih kuat. Hanya saja saat ini dirinya merasa belum cukup kuat untuk menggunakan kekuatan jari kelima dari kurungan jari surgawi. Takutnya jika bertemu dengan kultivator ranah nirvana akan sulit untuk menang. Untuk mengatasi itu, Xiao Diao memberikan sebuah teknik bernama tubuh emas nirvana. Ini adalah teknik pemurnian tubuh tingkat manifestasi. Jika Lin Dong bisa menguasainya mungkin bisa menahan kekuatan dari jari kelima. Dengan kekuatan Lin Dong saat ini juga bantuan dari simbol leluhur pelahap harusnya Lin Dong dapat mempraktikkan teknik ini. Selain itu juga membutuhkan beberapa pil nirvana. Lin Dong mencoba menyerap teknik pemberian Xiao Diao lalu terbang untuk mengendalikan kekuatan pelahap dalam lingkup yang paling kecil sesuai arahan Xiao Diao. Hal itu karena jika menarik perhatian banyak orang akan menjadi masalah. Selanjutnya menggunakan pil nirvana untuk menempa tubuh Lin Dong dibantu oleh simbol leluhur pelahap. Membentuk tubuh emas nirvana tidaklah mudah. Harus melewati penyucian api nirvana baru bisa bertransformasi. Beberapa hari telah berlalu, Xiao Diao kembali menggunakan pil nirvana. Tak lama setelahnya Lin Dong berhasil menguasai tubuh emas nirvana. Ia yakin dengan kekuatannya yang sekarang pasti mampu bersaing dengan seorang ahli nirvana. Meski demikian Lin Dong harus tetap berlatih, jika berhasil melatih teknik ini ke tingkat sempurna. Itu akan sangat membantu untuk mencapai tingkat nirvana. Lin Dong tak menyangka pelatihannya menghabiskan 10.000 pil nirvana miliknya. Sebenarnya ia sedikit kecewa pil nirvananya habis namun ia mencoba menerima. Mengingat dia telah menguasai teknik pemurnian tubuh tingkat manifestasi. Masalah pil nirvana ke depannya ia akan mencarinya lagi. Saat ini sudah saatnya kembali ke kota Yang. Di sisi lain, Qingzu bersama Yuan Chang merasa ada sesuatu yang aneh. Nampak sebuah bukit diselimuti aura merah. Di depan sang pujaan hati, Yuan Chang segera pergi ke sana lebih dulu. Ia memasuki sebuah gua. Di sana ada sebuah altar dan juga segel seperti yang ditunjukkan oleh Qingzu sebelumnya. Apesnya, tanah yang dia pijak runtuh. Lebih apes lagi dia dilahap oleh monster. Bersamaan monster itu keluar gua, terlihat seseorang yang berusaha melarikan diri. Alhasil Qingzu mengejarnya. Sang monster juga ikut mengejar, tapi dia mengejar Qingzu. Sayang monster itu mati akibat serangan dari Yuan Chang yang berada dalam perutnya. Setelah meledakkan sang monster, Yuan Chang segera menyusul Qingzu. Karena hampir terkejar, orang itu pun mengeluarkan serangan. Qingzu menahannya dengan mudah. Lalu melemparkan bunga yang indah pada orang misterius tersebut yang membuatnya terjatuh. Orang itu ketakutan dan berusaha melarikan diri. Belum juga jauh sudah tertangkap lagi oleh tangan besar milik Yuan Chang. Orang ini berasal dari wilayah Suan Barat. Entah alasan apa hingga menerobos wilayah Suan Timur. Saat ditanya tentang hal itu dia malah meledakkan diri. Karena masalah ini berhubungan dengan Suan Barat maka mereka harus melaporkannya lebih dulu pada sang guru sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Lagi-lagi di sini Yuan Chang ditinggalkan oleh Qingzu. Kasian dah. Meski ini menyebalkan, Yuan Chang yang dibutakan oleh cinta tidaklah marah tapi malah semakin mengaguminya. Lalu dia juga pergi untuk melapor pada sang guru. Suasana di kota yang saat ini cukup damai. Lin Dong baru sampai di tempat ini. Saat sedang berjalan di kota banyak orang menyapanya dengan hangat. Bertemulah dia dengan pangeran ketiga. Lin Dong memberi salam.
Di sini pangeran ketiga meminta Lindong untuk tidak memanggilnya pangeran. Lalu dipanggil apa? Dipanggil dengan nama yakni Moling. Selanjutnya Lindong diajak bertemu Mu Honglin karena ada suatu informasi. Informasi tersebut adalah mengenai lembah Leiyan yang ada di dekat kota Yang. Di sana banyak harta karun kuno, seperti artefak seni bela diri dan obat-obatan spiritual. Maksud dan tujuan Mu Honglin ialah mengajak Moling dan Lindong untuk bergabung dan pergi bersama. Lindong berpikir sejenak, lalu menanyakan pendapat Moling tentang ajakan dari Mu Honglin. Tapi dia masih ragu. Mu Honglin kembali menjelaskan jika di sana ada pohon roh simbol surgawi. Itu adalah harta yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual secara signifikan. Pohon ini sangatlah langka, jika dapat memurnikannya akan memungkinkan para master simbol roh tingkat tinggi untuk memasuki ranah master simbol surgawi. Sayangnya informasi ini membuat Lindong juga merasa curiga pada Mu Honglin. Tapi setelah tahu alasan dari Mu Honglin akhirnya Lindong dan Moling setuju untuk pergi bersama. Mereka akan berangkat esok hari. Keanehan pada Mu Honglin yang seperti menyembunyikan sesuatu pun disadari oleh Xiao Diao dan meminta Lindong untuk berhati-hati. Lindong mengerti namun ini sepadan jika dia bisa mendapatkan pohon roh simbol surgawi. Singkatnya, esok pun tiba. Mereka kini sudah dekat dari lembah Leiyan. Selain mereka banyak orang dari dinasti lain yang sudah mulai bergerak. Mereka pun segera terbang menuju lembah Leiyan. Sepanjang perjalanan terlihat banyak jasad akibat pertarungan. Setelah mencapai lembah mereka pun turun. Beberapa saat mereka berjalan terdengar suara ledakan. Mereka pun bersembunyi. Itu adalah sebuah pertarungan. Setelahnya kelompok Lindong mengikuti kemana orang-orang itu pergi. Siapa tahu akan menemukan pintu masuk ke ruang harta karun. Pertarungan tadi dilakukan oleh dinasti Moyan dengan dinasti Xuanbing. Keduanya kembali bertarung di depan gerbang batu yang sepertinya ini adalah pintu masuknya. Lindong berencana menunggu kesempatan untuk masuk ke dalam. Tak lama muncul Huayun dari dinasti Xuanbing yang berada di ranah nirvana tingkat 1. Ia mengeluarkan kekuatan es yang lumayan kuat, tapi dapat ditahan oleh Chen Mu yang baru muncul. Ia juga berada di ranah nirvana tingkat 1. Melihat situasinya kurang memungkinkan bagi dinasti Xuanbing melawan dinasti Moyan. Huayun memilih mengalah dan membiarkan murid dinasti Moyan masuk. Kemudian Lindong menampakkan diri setelah keberadaannya disadari oleh Huayun. Lindong meminta mereka memberi jalan lantaran ia mau masuk. Karena orang bernama Chen Mu itu hanya melarang orang dinasti Xuanbing sedangkan kelompok Lindong tidaklah termasuk. Yang mana perkataan Lindong tersebut membuat Huayun marah dan melancarkan tinjunya. Lindong tidak menghindar melainkan menahan tinjuan itu dengan tubuh emas nirvana. Setelahnya Lindong melompat ke atas dan melancarkan jari kelima kurungan jari surgawi. Meski dapat menghancurkan pertahanan dari Huayun, Huayun tidaklah terluka sedikit pun. Hal ini membuat Lindong sadar akan betapa kuatnya orang di ranah nirvana. Rekan Huayun yang ingin menyerang dihentikan oleh Huayun. Ia malah mengenalkan dirinya dan bertanya siapakah Lindong. Lalu ia mempersilahkan kelompok Lindong masuk. Tentu keputusan Huayun ini menimbulkan pertanyaan di benak murid lain. Huayun menjelaskan, Lindong mampu menggunakan tubuh emas nirvana di ranah manifestasi, pasti bukanlah orang biasa. Selain itu dinasti Moyan juga tidak akan duduk diam melihat mereka masuk. Huayun di sini berencana memanfaatkan Lindong untuk bertarung dengan orang lembah Moyan dan akan bertindak di waktu yang tepat. Ia yakin dinasti Xuanbing pasti akan mendapatkan kunci rahasia kuno. Di dalam nampak ruangannya sangatlah besar. Di bawah dinasti Moyan sepertinya belum menemukan apapun dan masih terus melakukan pencarian. Lindong akan menjelajahi tempat ini untuk mencari pohon simbol surgawi sementara Moling dan Mu Honglin diminta agar tetap di lantai atas saja karena di bawah cukup berbahaya. Lindong bergerak dengan hati-hati agar murid dinasti Moyan tidak menyadarinya. Atas arahan Xiao Diao Lindong menggunakan kekuatan spiritualnya dan berhasil menemukan keberadaan pohon roh simbol surgawi. Namun begitu sampai di tempat, ada yang aneh karena pohon tersebut tidak ada. Lalu tiba-tiba ada banyak akar pohon yang menyerang Lindong. Hal itu menyebabkan gempa beberapa saat. Setelah lolos dari semua serangan akhirnya Lindong menemukan pohon yang dicari.
Pohon tersebut tidak membiarkan Lindong mendekat, meski demikian Lindong tetap berusaha semampunya. Ia menghindari semua serangan pohon tersebut tapi belum berhasil mendapatkannya. Tiba-tiba Lindong diserang oleh orang dinasti Moyan. Pertarungan terjadi hingga Lindong dapat dipukul mundur. Lindong tidak menghentikan orang tersebut mendekati pohon roh simbol surgawi karena dia tahu itu tidaklah mudah. Saat orang itu ditangkap oleh pohon, Lindong menyerangnya dan mendekati pohon simbol roh surgawi. Lindong pun berhasil mendapatkan pohon roh simbol surgawi. Namun setelahnya ia kembali melakoni duel demi menjaga barang yang baru saja dia dapatkan. Dengan bantuan boneka roh darah, Lindong mampu menjatuhkan lawan dengan mudah. Segera ia pun pergi dari sini dan bertemu Moling juga Mu Honglin di penghujung lorong. Alasan mereka turun padahal tadi sudah dilarang ialah sebelumnya mereka mendengar ada pergerakan yang sangat besar di bawah. Mereka khawatir terjadi apa-apa dengan Lindong. Perbincangan mereka nampak harus berhenti karena telah ditemukan oleh murid dinasti Moyan. Lindong dengan cepat menyerang sisi kiri dan kanan tembok guna menghadang mereka lalu kabur mengikuti arahan dari Mu Honglin. Hingga mereka sampai ke suatu aula yang cukup luas. Di tengah terdapat sebuah formasi sihir. Lindong menyalurkan kekuatannya dalam formasi. Nampak patung di sisi aula memancarkan cahaya merah. Muncul juga barang yang diduga kunci rahasia kuno pada formasi di tengah aula. Kunci rahasia kuno adalah kunci untuk membuka penyimpanan rahasia kuno. Rumornya di dalam penyimpanan itu tersembunyi seni bela diri spiritual yang sangat berharga. Meski barang sudah di depan mata Lindong tidak langsung mengambilnya. Beberapa saat kemudian datang Chen Mu. Melihat itu Lindong memilih mundur tapi sayang orang yang dihajar Lindong juga sudah berada di sini. Orang ini adalah Li Pan, ia memberitahu Chen Mu bahwa Lindong telah mendapatkan pohon roh simbol surgawi. Mendengarnya Chen Mu murka karena semua barang yang ada di sini adalah milik dinasti Moyan mereka bagaimana bisa diambil oleh orang lain. Lindong mengancam akan menyerang kunci kuno jika Chen Mu terus melanjutkan serangannya. Alhasil Chen Mu menghentikan serangannya, selain itu ia malah ingin berbicara baik-baik. Chen Mu membujuk Lindong agar mau menyerahkan kunci kuno. Dengan begitu ia menjamin Lindong akan meninggalkan tempat ini dengan selamat. Semua terkejut ketika Huayun dari dinasti Xuanbing menyerang secara tiba-tiba. Lindong segera mengambil kunci rahasia kuno dan melemparkannya pada Huayun. Bahkan Lindong juga menyebut Huayun sebagai saudara. Oleh karena hal ini, pertarungan dua dinasti kembali terjadi. Meski begitu, masihlah belum aman. Li Pan mencegat Lindong dan memintanya untuk menyerahkan pohon roh simbol surgawi. Jelas Lindong menolaknya. Pertarungan pun terjadi. Xiao Yan melawan Kroco sementara Lindong melawan Li Pan. Sekali lagi Lindong mengeluarkan boneka roh darah sebagai pengalihan. Begitu ada kesempatan Lindong menindih Li Pan dengan puncak penjara berat miliknya. Terkaparlah Li Pan. Saat ini Lindong meminta kedua rekannya segera pergi sementara dia sengaja tetap di sini guna mencari kunci kuno rahasia yang belum didapatkan. Dengan menunggangi Xiao Yan, Lindong terus maju melesat ke depan. Perebutan kunci kuno masih berlanjut, yang mana mengakibatkan kunci tersebut retak dan patung Ying berada di aula berhasil bangkit. Patung tersebut menyerang semua orang yang berada dalam jangkauannya. Semua murid dinasti Moyan bekerja sama untuk melawan patung batu. Sayangnya patung tersebut terlalu kuat. Boneka batu ini setidaknya berada di ranah nirvana. Chen Mu dan Huan akan segera membereskan boneka batu tersebut karena jika tidak mereka semua akan mati di sini. Lindong menyusuri sebuah lorong. Nampak ia juga dikejar oleh patung batu. Ia menuju suatu ruangan. Di sana ada satu patung yang tidak hidup. Diduga kunci rahasia kuno berada di dalamnya. Kembali di pertarungan dua dinasti melawan patung ranah nirvana. Chen Mu dan Huayun sangat kerepotan melawannya. Satu patung dapat dijatuhkan setelah memenggal kepalanya. Moling dan Mu Honglin yang hendak melarikan diri juga tak luput dari sasaran patung. Tanpa diduga Mu Honglin dengan mudahnya menjatuhkan salah satu patung. Lalu ia segera pergi meninggalkan Moling. Di tempat Lindong berada, banyak patung yang mulai bangkit. Lindong melompat ke atas patung yang diduga terdapat kunci rahasia kuno. Tanpa ragu Lindong menghancurkan patung tersebut. Terpancarlah sinar kuning yang membuat para patung seketika terhenti. Sadar ada yang aneh, Chen Mu segera pergi untuk mencari tahu.
Huayun juga mengikutinya. Mereka pun sampai di tempat Lindong berada, segera mereka menyerang Lindong. Dari arah belakang Mu Honglin terbang melebihi kecepatan Chen Mu dan Huayun. Lalu Mu Honglin menyerang mereka dengan cambuknya hingga terjatuh. Lindong segera mengambil kunci kuno, di mana saat dia memegangnya muncul pintu ruang yang menyedotnya ke dalam. Xiao Yan dan Xiao Diao ikut masuk mengikuti Lindong. Pada detik-detik terakhir sebelum celah ruang tertutup, Mu Honglin berhasil ikut masuk ke dalam. Kejadian ini membuat Chen Mu dan Huayun kesal. Di tengah kekesalannya, Li Pan datang membawa Moling yang akan mereka gunakan sebagai sandera. Sementara Lindong kini berada di suatu ruangan. Di sana ada kerangka yang memegang kunci kuno. Tak lama muncul Mu Honglin. Di sini Lindong cukup waspada. Tahu sendirilah ia karena apa. Melihat Mu Honglin mampu menjatuhkan Chen Mu dan Huayun dengan cukup mudah, sudah dapat dipastikan kultivasi asli Mu Honglin harusnya lumayan tinggi. Meski demikian Lindong tidak akan menyerahkan kunci kuno yang sudah ada di depan mata. Alhasil Mu Honglin menunjukkan wujud sebenarnya. Kekuatannya memang tidak diragukan. Bahkan boneka roh darah tak mampu mengimbanginya. Sekali serang saja Xiao Yan langsung dibuat tepar. Setelah berhasil mengikat Lindong juga boneka roh darah, Mu Honglin berjalan santai hendak mengambil kunci kuno. Sayangnya usahanya gagal, di mana tetap Lindonglah yang mendapatkan kunci kuno tersebut. Lalu Lindong segera membuka celah ruang dengan kunci tersebut yang menyedot Mu Honglin. Lindong melakukan ini secara spontan tanpa tahu apa yang dia lakukan. Selanjutnya Lindong memurnikan pohon roh simbol surgawi di tempat ini. Di saat inilah kerangka di dekatnya memancarkan cahaya merah juga mengeluarkan kabut hitam yang perlahan masuk ke tubuh Lindong. Hal itu membuat Lindong tak sadarkan diri. Xiao Diao juga bingung melihat keadaan Lindong dan mencoba memanggil namanya. Di alam bawah sadar Lindong, muncul sosok kerangka yang rupanya sudah lama menantikan orang yang mampu datang ke tempat di mana dia berada. Kemunculan Lindong membuatnya sangat senang. Itu karena Lindong melebihi harapannya, bahkan juga telah memurnikan pohon roh simbol surgawi untuknya. Dapat disimpulkan, semua harta dan jebakan yang ada di lembah Leiyan hanya umpan untuk menarik berbagai orang kuat agar nanti tubuh fisiknya dapat digunakan oleh sosok ini. Sosok misterius ini telah mengunci kekuatan spiritual Lindong. Jadi Lindong tidak bisa menggunakannya. Meski demikian Lindong tetap tidak mau menyerah dan menolak tubuh fisiknya direbut. Hingga akhirnya Xiao Diao datang membantu. Ia berhasil mengeluarkan sosok tersebut dari dalam tubuh Lindong. Kemudian Lindong menghabisinya dengan kekuatan pelahap. Saat ini Lindong telah memasuki ranah master simbol surgawi. Lindong teringat saat dulu pertama kali bertemu Xiao Diao. Saat itu harusnya Xiao Diao bisa dengan mudah mengambil tubuhnya. Tapi ia tak tahu mengapa Xiao Diao tidak melakukannya. Xiao Diao menjawab dirinya adalah Tuan Xiao Diao yang terhormat dari klan Cerpelai Iblis Surgawi. Bagaimana mungkin dirinya tertarik dengan tubuh fana milik Lindong? Xiao Diao mengingatkan bahwa saat itu Lindong berjanji akan membantu dirinya mendapatkan tubuh asli. Lindong hanya mengangguk. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat ini. Di luar sudah tidak ada orang sama sekali. Lindong kaget saat melihat pedang Moling tertancap di sana. Saat hendak mengambilnya, muncul proyeksi Chen Mu yang memberi sebuah pesan. Intinya Moling ada di tangannya. Lindong harus membawa kunci kuno dan datang ke kota Moyan untuk ditukar dengan nyawa Moling. Batasnya 5 hari saja. Tanpa ragu Lindong akan pergi ke kota Moyan sekarang juga. Di sana nampak Moling sedang disiksa, ia diminta untuk menunjukkan di mana perkemahannya. Tapi Moling bersikeras tidak mau menunjukkannya. Tak lama Chen Mu mendapat laporan jika ada harimau darat kuat menyerang para murid dinasti Moyan saat sedang berburu. Lantas Li Pan diminta membawa beberapa murid untuk menangkap harimau itu. Namun kali ini Li Pan tidak boleh mengacau lagi. Di luar Xiao Diao telah berhasil menemukan keberadaan Moling. Lalu Xiao Diao menceritakan apa yang terjadi dengan Moling pada Lindong. Selain itu ia juga memberitahu tentang keadaan di kota Moyan. Jadi mereka tidak bisa langsung menerobos masuk. Harus memikirkan cara lain. Li Pan dan beberapa murid yang dibawa olehnya terhenti akibat adanya penghalang spiritual yang diciptakan oleh Lindong. Tanpa basa-basi lagi Lindong segera menjatuhkan mereka semua dalam satu gerakan.
Sementara di tembok kota, Mo Ling sudah siap dieksekusi jika Lin Dong tidak datang membawa kunci kuno. Beruntung sebelum Chen Mu menghabisi Mo Ling muncul murid dinasti Moyan dari luar gerbang. Tapi Chen Mu salah paham dan memerintahkan para murid menyerangnya. Ia pun terkejut saat tahu yang sebenarnya. Lantas murid tersebut melapor jika Lin Dong menangkap Li Pan dan para murid lainnya untuk ditukar dengan Mo Ling. Meski kesal, Chen Mu tidak bisa mengabaikan hal itu dan setuju untuk bertukar. Singkatnya Chen Mu telah tiba di hadapan Lin Dong. Chen Mu tak menyangka Lin Dong begitu hebat. Asalkan Lin Dong mau menyerahkan kunci kuno, maka ia akan mengabaikan dendam yang berlalu. Selain itu juga akan mengundang Lin Dong menjadi tamu dinasti Moyan. Lin Dong tak tertarik berbicara hal lain, tujuannya hanya untuk bertukar dengan Mo Ling dan meminta Chen Mu agar tidak banyak bicara. Apa boleh buat, Chen Mu hanya bisa menuruti perkataan Lin Dong demi keselamatan Li Pan dan lainnya. Namun setelah pertukaran selesai, Chen Mu membentuk penghalang agar Lin Dong tidak bisa melarikan diri. Tentu saja dengan kekuatan Lin Dong yang sekarang ia tidak takut dengan Chen Mu. Hal itu dibuktikan dengan berhasilnya dia mengembalikan serangan Chen Mu. Tahu Lin Dong sudah menjadi master simbol surgawi. Chen Mu mulai serius. Meski pertarungan nampak imbang, jika dilihat dengan teliti, Lin Dong lah yang lebih unggul. Serangan kuat Chen Mu saja dapat dihancurkan, bahkan membuat Chen Mu terjatuh dengan pukulannya. Setelahnya hanya satu serangan saja semua murid dinasti Moyan yang ada tepar seketika kecuali Chen Mu. Ya karena Chen Mu berada di luar jangkauan serangan Lin Dong. Mengira urusan sudah selesai, rupanya datang lagi satu menyerang Lin Dong. Dia adalah Si Xuan. Meski sama-sama berada di ranah nirvana tingkat 1, ia lebih kuat dari Chen Mu. Selain itu tentu juga lebih sulit untuk dihadapi. Oleh sebab itu Lin Dong meminta Mo Ling pergi lebih dulu. Sementara dia berusaha menahan Si Xuan semampunya dan langsung memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Namun sayang Si Xuan tetap mengejarnya sembari melakukan penyerangan. Salah satu serangannya mengenai Xiao Yan yang membuat Xiao Yan terjatuh. Selain itu serangan Si Xuan juga mengenai tebing, yang mana membuat bebatuan besar jatuh tepat di atas Lin Dong juga Xiao Yan. Untungnya Lin Dong masih punya tenaga untuk menghentikan batu itu dengan kekuatan spiritualnya lalu mengarahkan bebatuan tersebut ke arah Si Xuan yang semakin dekat. Pertarungan terjadi di antara mereka. Transformasi kera iblis pun tidak mampu mengimbangi kekuatan Si Xuan. Setelah terkena serangan Lin Dong belumlah tumbang. Ia kembali bangkit melakukan serangan balik. Meski serangan tersebut telak mengenai musuh. Praktisi ranah nirvana tingkat 1 memanglah hebat bahkan ia tak mengalami luka sedikit pun. Melihat teknik Lin Dong yang begitu hebat, Si Xuan berniat menghabisi Lin Dong saat ini juga. Golem raksasa pun dibuat oleh Si Xuan. Lin Dong menahan golem tersebut dengan simbol leluhur pelahap. Meski demikian, Lin Dong takkan mampu mengalahkan Si Xuan untuk saat ini. Lantas Lin Dong pun berniat kabur dengan memanfaatkan kunci kuno yang mampu membuka celah ruang. Tentu hal ini takkan dibiarkan oleh Si Xuan. Ia segera menambah kekuatan serangannya dan boom. Untungnya Lin Dong berhasil kabur melewati celah ruang tersebut yang membawanya menuju kota Yang. Di sini Xiao Yan tumbang. Sudah tak kuasa menahan serangan dari Si Xuan sebelumnya. Mereka pun membawa Xiao Yan dan akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya nanti. Berpindah ke tempat Si Xuan berada. Ia tak menyalahkan rekan-rekannya karena tidak berhasil menangkap Lin Dong. Sebab ia menyadari Lin Dong memanglah tidak mudah untuk dihadapi. Meski demikian, mereka tidak bisa melepaskan kunci kuno yang diperoleh Lin Dong. Balik ke tempat Lin Dong, nampaknya luka yang dialami oleh Xiao Yan tidaklah biasa. Satu-satunya cara untuk menyembuhkannya ialah mencari monster yang darahnya mirip dengan Xiao Yan lalu menyerap darahnya. Tanpa pikir panjang, Lin Dong segera pergi mencarinya di hutan iblis. Meski tempat itu berbahaya, demi menyelamatkan Xiao Yan Lin Dong tetap akan ke sana. Mo Ling hendak ikut namun dilarang oleh Lin Dong sebab Mo Ling masih terluka. Untuk mempersingkat perjalanan Lin Dong menggunakan kunci kuno. Dari sini Lin Dong menyadari bahwa kunci kuno hanya mampu membawa ke tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya. Kini dia berada tak jauh dari hutan iblis dan segera menuju ke sana. Dengan bantuan Xiao Diao, pencarian harimau pembelah bumi berjalan mulus. Siapa sangka harimau tersebut telah mencapai nirvana tingkat 1.
Tentu ini tidak akan mudah dihadapi walau dengan bantuan boneka roh darah. Hingga pada akhirnya harimau tersebut dapat ditaklukkan. Tak disangka monster ini mampu berbicara layaknya manusia. Di sini Lindong menjelaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk membunuh melainkan ingin meminta esensi darah sang harimau demi menyelamatkan Xiaoyan. Sang harimau bersedia namun Lindong harus melepaskannya lebih dulu karena dia ingin melihat garis darah Xiaoyan. Setelahnya sang harimau memberitahu. Sebelumnya saat dia melewati petaka Nirvana pernah dapat petunjuk dari suku harimau iblis surgawi. Salah satu dari 3 suku monster kuat. Yang berarti dalam tubuh harimau pembelah bumi terdapat esensi darah harimau iblis surgawi. Jika Xiaoyan dapat menyatu dengan garis darah ini, tidak hanya sembuh bahkan juga bisa berevolusi dan mencapai nirvana dalam sekejap. Namun jika gagal akan hancur berkeping-keping dan menjadi abu. Meski demikian Lindung yakin Xiaoyan mampu mengatasinya. Sang harimau pun memberikan esensi darahnya lalu pergi. Selanjutnya Lindong akan mencari tempat tersembunyi dan membantu Xiaoyan menyerap esensi darah. Dengan tubuh Xiaoyan takutnya akan sulit untuk melewati petaka ini. Siapa sangka murid lembah Moyan sudah menemukan tempat persembunyian Lindong. Lindong pun menyadari kedatangan mereka dan akan menghadapinya. Ia meminta Xiao Diao untuk mempercepat penyembuhan Xiaoyan. Lindong memancing musuh menjauh dari tempat Xiaoyan berada. Sayangnya hal itu dengan cepat disadari oleh Sisuan. Ia meminta semua berhenti mengejar Lindong dan segera kembali ke tempat sebelumnya. Lindong yang sadar mereka berhenti mengejar juga segera kembali ke tempat Xiaoyan. Namun rupanya, Sisuan sudah menunggunya dan melakukan serangan tiba-tiba. Tak berapa lama terdengar ledakan. Lindong semakin panik. Ia berusaha melewati Sisuan dengan susah payah. Jual beli serangan dilakukan hingga Lindong terpental. Lantas Lindong menggunakan transformasi kera iblis guna meningkatkan kekuatannya. Cara ini pun belum mampu menyentuh Sisuan. Hingga kurungan jari surgawi 5 jari dilontarkan Lindong. Sayang Sisuan tidak terluka sedikit pun. Pertarungan masih berlanjut. Lindong kembali melakukan serangan. Meski mampu menekan Sisuan tapi ini belum cukup kuat. Di mana Lindong kembali terpental akibat adu serangan ini. Sekali lagi terdengar ledakan dari tempat Xiaoyan. Melihat Lindong tak berdaya, Sisuan berniat mengakhiri pertarungan. Namun siapa sangka serangan miliknya digagalkan oleh seseorang. Itu adalah Xiaoyan yang sudah bertransformasi. Kini Xiaoyan berada di ranah nirvana tingkat 1. Dengan kekuatannya, patung yang dibuat oleh Sisuan tak mampu menahannya. Yang mana ini membuat Sisuan seakan tak percaya. Kombo maut antara Lindong dan Xiaoyan akhirnya mampu menjatuhkan Sisuan. Usut punya usut. Harimau pembelah bumi telah membantu mereka untuk melindungi Xiaoyan. Mulai saat ini nama Xiaoyan adalah Lin Yan. Selain itu Lindong meminta Xiaoyan tidak memanggilnya Tuan. Dan saat ini juga mereka adalah saudara-sedarah. Selanjutnya mereka akan kembali ke kota yang lalu mencari informasi tentang harta karun kuno. Tentu sebelum mereka pergi tak lupa Lindong mengambil kantong penyimpanan Sisuan. Berpindah di suatu tempat, nampak seseorang juga memiliki kunci kuno. Ia adalah Sisen dari dinasti Moyan yang berada di ranah nirvana tingkat 2. Kabar kematian Sisuan dengan cepat diketahui oleh dinasti Moyan. Sisen pun memerintahkan semua agar menyebarkan berita tentang Lindong yang merebut kunci kuno. Lindong harus ditemukan bagaimanapun caranya. Entah hidup atau mati. Dinasti Moyan akan memberikan 1 juta pil nirvana bagi siapa yang menemukannya. Berpindah di kota yang dijelaskan bahwa kunci kuno tidak hanya 1 melainkan total ada 4. Saat ini Lindong hendak pergi mencari harta karun kuno. Namun Moling tidak ikut karena ia merasa kekuatannya tidaklah cukup. Takut nanti malah merepotkan Lindong. Singkatnya malam telah tiba. Dari tempat ini masihlah perlu waktu 1 bulan untuk mencapai lokasi harta karun kuno. Tak lama muncul beberapa orang tak dikenal. Mereka dari dinasti Tianying. Mereka di sini untuk merebut kunci kuno milik Lindong. Sayangnya dengan mudah mereka dikalahkan oleh Lin Yan. Melihat keterampilan tongkat Lin Yan, Xiao Diao memberikan sebuah gulungan berisi keterampilan tongkat yang dulu ia dapatkan. Lindong menginterogasi salah satu dari mereka.
Ia pun tahu dari mana mereka tahu dirinya punya kunci kuno. Ia juga tahu siapa yang memegang 3 kunci kuno lainnya, yaitu dinasti Yuquan, dinasti Honghuang, dan dinasti Moyan. Keesokan harinya, orang dinasti Tianying kesal keren kantong penyimpanan mereka telah diambil Lindong. Beberapa hari telah berlalu. Setelah berputar-putar, akhirnya Lindong tiba di depan sebuah pintu besar. Lindong mencoba membuka formasi yang ada namun gagal. Atas saran dari Xiao Diao, Lindong menggunakan kekuatan simbol batu guna memperbaiki formasi. Benar saja hal itu berhasil. Tak berapa lama seseorang datang. Lagi-lagi dari dinasti Tianying. Salah satunya bernama Wang Lai yang berada di ranah nirvana tingkat 1. Sementara Lindong memperbaiki formasi, Lin Yan menghalangi mereka. Setelah formasi berhasil diperbaiki, Lindong dan Lin Yan segera masuk. Begitu masuk, formasi kembali tertutup, oleh karenanya Wang Lai memerintahkan untuk menghancurkannya. Sayang kekuatan mereka tidak cukup dan akan sinyal pada dinasti Manxiong dan dinasti Tongkue untuk membantu. Semakin masuk lebih dalam, semakin kuat pula energi nirvana yang Lindong rasakan. Dan seperti inilah tempatnya. Jika masuk langsung maka akan berubah menjadi roh pil. Penyimpanan pil semacam ini biasanya digunakan oleh murid sekte untuk berlatih. Di lingkaran ini harusnya ada segel untuk menyerap energi nirvana. Setelah memastikan Lindong segera duduk bersila guna menyerap energi nirvana di tempat ini. Lindong juga menggunakan simbol leluhur pelahap guna membantunya menyerap lebih cepat. Sementara di luar, bantuan yang dimaksud telah tiba, yakni Chen Kou dari dinasti Tong dan Heizu dari dinasti Manxiong. Wang Lai membuat kesepakatan jika mereka berhasil membunuh Lindong maka 1 juta pil nirvana dari dinasti Moyan dibagi rata 3 dinasti. Dengan adanya 3 orang kuat ranah nirvana tingkat 1, gerbang batu berhasil dihancurkan. Tanpa berlama-lama mereka segera memasukinya. Saat sampai ke tempat Lindong, Xiao Yan menghalangi mereka. Belum juga sempat bertarung, Lindong dengan cepat telah menerobos ranah nirvana. Kali ini ia mampu menumbangkan 3 orang ranah nirvana sekaligus tanpa perlawanan yang berarti. Melihat tempat ini akan runtuh, mereka pun segera keluar.